Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ini udah sore juga, kayaknya udah pada capek juga ya sama mata pelajaran sebelumnya. Tapi masih pada bisa lanjut ini? Bisa, Pak. Oke, di sini Bapak bakal ngejelasin lagi, kembali lagi nih di mata pelajaran teknik animasi 3 dimensi. Di hari ini Bapak bakal ngejelasin tentang UI dari aplikasi Blender itu sendiri. Dari yang udah kita bahas minggu kemarin, dari aplikasi animasi 3 dimensi sendiri itu ada banyak ya. Tapi banyak yang lebih sering dipakai itu ada tiga, yaitu ada animasi tiga, ada Blender, ada Maya, sama ada Cinema 4D. Nah, kenapa kita di sini pakai Blender? Soalnya Blender itu eh, mudah, lebih mudah daripada aplikasi yang lain, ringan, sama yang paling penting itu gratis. Jadi kalau misalnya kalian misalnya suatu saat mau bikin animasi, kalian udah punya lisensi aplikasinya itu sendiri gitu. Kalau misalnya pakai aplikasi lain kan yang berbayar mungkin harus beli lisensinya dulu kayak gitu. Nah, langsung aja. Ini nge-recap yang minggu kemarin. Jadi animasi 3 dimensi itu merupakan gambar yang bergerak di ruang 3 dimensi yang memiliki sumbu X, Y, dan Z, atau lebih sering kita kenal jadi panjang, lebar, sama tinggi. Nah, animasi 3 dimensi itu sendiri biasanya outputnya tuh berbentuk video. Kalau udah video juga, kita bisa ekspor objek 3 dimensi itunya. Nah, eh, konsep dari animasi 3 dimensi tersebut yaitu model yang memiliki bentuk, volume, sama ruang. Terus, hmm, animasi 3 dimensi sendiri juga itu dibagi menjadi dua jenis kalau dari bentuknya gitu ya. Yang pertama ada objek hard surface sama organic. Nah, objek hard surface itu merupakan objek yang eh, seperti furnitur atau objek-objek eh, dekorasi gitu yang biasanya ada di rumah atau di seperti di properti film kayak gitu. Itu maksudnya ke hard surface. Sementara kalau yang organik sendiri itu objek yang biasanya ada bentuk bentuk seperti hewan hidup, binatang, bisa binatang, bisa manusia, atau bisa tumbuhan. Nah, itu termasuk ke objek organik. Berikut ada videonya terlebih dahulu, bisa kita tonton dulu ya. Nah, dari video yang tadi itu tuh semua tuh berasal dari objek dari animasi 3 dimensi gitu. Jadi dengan animasi 3 dimensi juga kita bisa ngebuat kayak film atau animasi yang bisa realistis atau bisa kartun sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ya, seperti yang udah Bapak tadi omongin juga ya, aplikasi model 3D itu ada tiga yang paling sering digunakan gitu ya. Ada Blender, Maya, dan Cinema 4D. Dan di sini kita bakal belajar tentang Blender. Nah, sebelumnya Bapak tadi perhatikan di kelas itu seharusnya ada 4 orang ya. Ada Bapak absen dulu sebentar ya. Alif hadir, Alif. Hadir, Pak. Oke. Dea, ada Dea? Nggak hadir, Pak. Dea?
Katanya tadi udah mata pelajaran sebelumnya sakit perut Pak, jadi izin nggak masuk. Oke. Oke, Julieta hadir. Regina ada? Regina. Hadir, Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir cuman Dea aja ya. Oke. Ya, jadi di sini Bapak bakal ngejelasin tentang UI-nya Blender sendiri ya. Dari UI Blender sendiri, pas pertama kali kita masuk, atau kita pertama kali ngebut tab itu, kita langsung ditampilkan dengan yang namanya 3D Viewport. Nah, 3D Viewport itu sendiri, itu segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan di aplikasi 3D itu bakal dilakukan di situ. Kayak modeling, atau misalnya kayak sculpting, atau animasi juga bakal dilakukan di 3D Viewport itu sendiri. Nah, dari Blender-nya sendiri itu mereka udah nyediain yang namanya workspace. Workspace itu sendiri jadi kayak preset dari misalnya layout dari UI-nya. Misalnya di modeling itu bakal lebih fokus ke UI buat tools-tools buat modeling. Untuk sculpting biasanya ada langsung kayak tools-tools buat sculptingnya. Nah, UV editing itu buat melakukan UV unwrapping dan texturing di situ. Dan masih banyak lagi ya. Selain itu juga kita juga bisa ngebuat workspace kita sendiri. Jadi misalnya kita udah nentuin tool-tool apa aja yang bakal kita gunakan dan bisa kita save. Dan yang paling penting juga di Blender itu sendiri ada satu UI yang namanya outliner. Nah, outliner ini sendiri jadi kayak kalau di aplikasi Photoshop itu kayak layer yang buat nunjukin ada objek apa aja yang ada di scene-nya tersebut. Terus di Blender juga ada beberapa editor. Nah, sebenarnya hampir sama kayak tadi, kayak yang workspace. Di dalam workspace itu juga itu terdiri dari beberapa editor. Kita bisa masukin 3D viewport di satu workspace itu atau masukin sebanyak mungkin dan akhirnya kita save gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya ini untuk beberapa menit ke depan Bapak akan memberi tugas tugas teori sekalian praktek. Yang prakteknya belum Bapak tulis ya. Jadi yang pertama, soal pertamanya itu apa yang dimaksud dengan 3 dimensi. Yang kedua itu sebutkan beberapa fitur yang digunakan dalam modeling. Dan yang ketiga itu ada beberapa workspace yang tersedia dalam aplikasi Blender secara defaultnya gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Tidak ada Pak dari aku. Oke. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit deh untuk pengerjaannya. Oke, dikerjakan terlebih dahulu ya.